Oke, jadi kami dari kelompok A pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai esai yang sudah kami buat yang berjudul Masa Depan Audit Sistem Informasi dengan Artificial Intelligence dan Blockchain. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai artificial intelligence dan juga blockchain, mungkin kita perlu review terlebih dahulu ya mengenai teknologi informasi dan juga sistem informasi itu sendiri itu sebenarnya apa. Jadi, menurut kami kelompok A, mungkin teman-teman yang ada di kelas ini sudah sangat familiar ya sama yang namanya teknologi informasi karena ya sehari-hari kalian semua udah berinteraksi gitu dengan bentuk teknologi ini. Seperti misal telepon, laptop, jam tangan, dan lain-lain. Internet itu juga merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Nah, sistem informasi yang merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi juga itu juga sering ya kita temui sehari-hari. Seperti misal si master, kemudian elok itu juga merupakan salah satu bentuk dari sistem informasi dan sistem informasi ini banyak sekali digunakan di industri seperti misal ERP dan juga spreadsheet itu juga merupakan bentuk dari sistem informasi. Nah, karena kemajuan di era modern ini yang membuat kita mudah untuk melakukan banyak hal, kita mungkin jadi lupa ya sama sejarah dari perkembangan teknologi informasi ini sendiri. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di fase awalnya itu ada fase yang sering disebut sebagai era pramekanik. Nah, ini berlangsung di tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1450 sebelum Masehi. Di era ini muncul penggunaan penulisan gambar pada batu yang dinamakan petroglif sebagai media untuk berkomunikasi. Di era ini juga mulai populer sarana untuk menulis dan mulai digunakan media untuk menulis seperti misal kulit, daun, kertas, dan lain-lain. Di era ini juga mulai dikenal perpustakaan dan juga buku. Kemudian di tahun 1450 hingga tahun 1840 di dunia teknologi informasi ini dikenal sebagai era mekanikal dan di era ini itu menjadi cikal bakal munculnya teknologi seperti yang kita kenal di zaman sekarang. Di era ini banyak masyarakat mulai tertarik pada pengembangan teknologi informasi sehingga akhirnya muncul salah satu temuan yang paling signifikan di zamannya itu adalah the difference engine atau yang merupakan kalkulator mekanik yang digunakan untuk menghitung fungsi polinomial. Kemudian masuk ke era selanjutnya yang udah cukup modern ya, itu dikenal sebagai era elektromekanikal dan berlangsung di antara tahun 1840 hingga tahun 1940. Teknologi ini berhubungan dengan banyaknya teknologi telekomunikasi yang mulai muncul. Dan karena ini di era Perang Dunia ya, jadi teknologi yang muncul itu punya peran besar dalam perang yang terjadi pada waktu itu. Seperti misal telegraf dan juga sandi Morse itu muncul di era ini. Eksplorasi teknologi yang udah mulai komersial ya, udah besar-besaran itu juga terjadi di era ini, walaupun keterbatasan teknologi itu membuat adanya bentuk komputer yang terlalu besar gitu, karena ya masih ada limitation di dalam pengembangan teknologi. Kemudian kita masuk ke era yang kita hidup sekarang ya, itu dikenal dengan nama electronical age dan perkembangannya sekarang itu sudah sampai ke generasi kelima. Nah, di era ini itu banyak sekali penelitian yang berfokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang merupakan penciptaan mesin cerdas yang punya fungsi dan juga dapat berperilaku layaknya manusia. Beberapa aktivitas yang sampai sekarang terus dikembangkan itu seperti misal speech recognition untuk perencanaan, pemecahan masalah, hingga pembuatan keputusan itu sekarang mulai bisa dilakukan oleh mesin. Nah, selain itu, era ini juga memunculkan satu teknologi yang masih dieksplor ya sampai sekarang untuk mencari kegunaannya itu adalah teknologi blockchain. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai definisi dari audit artificial intelligence. Namun, sebelumnya tentu kita sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan
merupakan kumpulan teknik yang memberikan kemampuan suatu komputer seperti kemampuan manusia, antara lain kemampuan melihat, mendengar, bercakap, belajar, serta berpikir atas suatu informasi yang kurang lengkap. Nah, seiring perkembangan teknologi, banyak kantor akuntan yang sudah menerapkan artificial intelligence dalam proses pengauditan atau yang dinamakan dengan audit artificial intelligence. Dengan pengauditan berbasis kecerdasan buatan, berbagai proses bisnis audit dapat dilakukan secara otomatisasi, mulai dari lingkup dan metode pemeriksaan hingga analisis data dan juga informasi. Nah, kecerdasan buatan dalam audit sistem informasi ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi waktu maupun dari segi biaya, serta menjamin informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut akurat dan juga valid. Selanjutnya, terkait peran audit artificial intelligence dalam audit sistem informasi. Di sini kami merangkum terdapat 3 poin peran. Untuk peran yang pertama adalah mendeteksi anomali dengan lebih cepat dan juga akurat. Karena kompleksitas transaksi maupun informasi yang dikelola oleh sistem informasi suatu perusahaan tentu memungkinkan adanya potensi anomali yang terjadi. Peran audit dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mendeteksi berbagai anomali dan mencegah terjadinya kemungkinan fraud lebih lanjut. Namun, proses audit yang dilakukan secara manual dirasa kurang efisien dan efektif baik dari segi waktu maupun biaya. Dengan adanya audit artificial intelligence ini, setiap pola dan anomali dapat diprediksi dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, pendeteksian anomali sejak awal juga akan membantu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan bagi stakeholder terkait. Kemudian, peran yang kedua adalah memantau sistem informasi secara real time. Audit sistem informasi dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini tidak hanya menghasilkan kualitas informasi yang akurat, tetapi juga memiliki peran dalam pemantauan terhadap sistem secara real time. Dengan AI ini, sistem informasi dapat dikelola dan juga dikontrol kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut memungkinkan terjadinya respon atau tanggapan yang segera apabila terdapat deteksi suatu kecurangan ataupun anomali. Kemudian terkait peran yang ketiga adalah menganalisis kompleksitas dari big data. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam audit sistem informasi menjadikan proses analisis data yang kompleks dan dalam skala besar menjadi lebih efektif. Artificial intelligence akan membantu dalam mengaudit dan mengidentifikasi pola yang tepat yang terdapat dalam big data, misalnya melalui machine learning ataupun data mining. Nah, selain itu, artificial intelligence membantu proses integrasi berbagai big data yang berasal dari sumber yang berbeda, baik dari data eksternal maupun dari data internal. Dengan analisis big data yang akurat, berbagai risiko kecurangan dan penyalahgunaan data dapat dihindari. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari penggunaan AI dalam audit sistem informasi yang tentunya ini membawa keuntungan yang cukup signifikan. Berikut adalah beberapa uraian yang akan saya jelaskan yang sudah dibahas oleh tim kami. Pertama adalah adanya efisiensi dan akurasi yang tinggi. Dengan mengotomatisasi proses audit sistem informasi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, auditor itu dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Nah, kenapa? Karena kehadiran teknologi ini mampu mengurangi risiko kesalahan pada manusia yang tentunya ini mempercepat proses audit sistem informasi. Sehingga hasilnya adalah pelaporan yang lebih cepat dan informasi yang lebih akurat itu dapat kita sampaikan kepada manajemen. Hal ini juga telah terbukti dalam studi yang dilakukan oleh Munoko et al. Pada tahun 2020, yang mana dalam studinya mengatakan bahwa dengan menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam audit, itu dapat memberikan beberapa keunggulan. Di antaranya adalah mampu mempercepat proses analisis data, meningkatkan akurasi dan validasi big data,
dan memastikan pelayanan yang berkualitas kepada klien melalui data informasi yang akurat. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa penerapan teknologi atau AI dalam audit sistem informasi itu telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas audit dan efektivitas proses bisnis. Namun yang perlu kita catat dalam hal ini adalah meskipun AI itu dapat memberikan analisis yang kuat dan cukup akurat, keputusan akhir dan interpretasi itu tetap memerlukan pandangan yang mendalam dan konteks yang tepat dari si auditor gitu. Jadi meskipun sebenarnya AI itu sangat membantu, tapi untuk masalah keputusan akhir manusia tetap tidak dapat digantikan gitu ya teman-teman. Nah dengan pemanfaatan teknologi ini pula pada audit sistem informasi, auditor itu dapat mengambil manfaat dari analisis data yang lebih mendalam, pendeteksian risiko yang lebih cepat, serta proses yang lebih efisien. Nah, ini merupakan langkah penting untuk menghadapi tingginya tuntutan audit sistem informasi yang semakin kompleks dan semakin dinamis dalam era digital. Yang kedua adalah deteksi dini ancaman keamanan. Nah, penerapan AI ini memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggunakan algoritma machine learning yang mana pada sistem AI itu dapat mengidentifikasi pola yang tidak normal gitu, anomali atau mencurigakan yang mungkin merupakan tanda-tanda atau potensial dari serangan keamanan. Hal ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan dengan lebih cepat sehingga mampu membantu untuk melindungi sistem informasi dari potensi risiko dan kerugian yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah analisis data yang mendalam, di mana tim kami menilai bahwa dengan memanfaatkan teknologi AI ini, auditor itu dapat mengolah dan menganalisis volume data yang lebih besar dan lebih efisien serta akurat. Nah, algoritma dari machine learning itu dapat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang tadi sulit untuk diidentifikasi secara manual. Nah, analisis yang mendalam ini membantu auditor untuk memahami konteks yang lebih baik, mengidentifikasi potensi risiko, serta menyajikan temuan audit yang lebih komprehensif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dengan demikian, AI memberikan kontribusi yang penting dan memperkuat kualitas analisis data pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk part berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan audit blockchain. Blockchain sendiri merupakan teknologi terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi antara dua pihak yang tidak saling percaya tanpa melibatkan pihak ketiga. Jenis transaksi yang dapat dicakup oleh blockchain tidak terbatas pada urusan keuangan, melainkan juga mencakup pelacakan barang, pencatatan identitas, verifikasi penyelesaian tindakan tertentu, dan berbagai keperluan lainnya. Penggunaan pihak ketiga atau otoritas validasi pusat dapat dihindari karena dalam sistem blockchain, identitas pihak yang terlibat dalam transaksi diverifikasi ketika transaksi ditambahkan ke dalam blockchain. Setiap transaksi dianggap sah ketika dimasukkan ke dalam buku besar sebagai blok transaksi. Kemudian yang dimaksud dengan pengauditan blockchain yaitu suatu jasa assurance untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai atas ketepatan sistem blockchain, terutama dalam menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Implementasi teknologi blockchain dalam perusahaan dapat berupa suatu sistem informasi yang memiliki komponen-komponen sistem informasi yang relevan. Pengauditan sistem informasi pada zaman sekarang itu tidak dapat terlepas dari adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, blockchain, komutasi awan, dan big data. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan peran blockchain dalam audit sistem informasi. Pengauditan harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan independensi. Sejalan dengan perkembangan ekosistem blockchain, peran auditor eksternal juga mengalami perubahan. Nah, dalam hal ini terdapat 3 peran blockchain dalam audit sistem informasi. Yang pertama yaitu auditor dapat menyediakan layanan seperti audit kontrak, Pintar, dan Oracle, serta terlibat dalam layanan konsorsium blockchain, fungsi administrator, dan fungsi arbitrase. Kemudian yang kedua yaitu permintaan untuk melakukan pengauditan blockchain juga akan mempengaruhi sifat dari cara kerja auditor. Penerapan teknologi blockchain akan mengubah pendekatan akuntan dalam perencanaan, desain metodologi audit, dan pelaksanaan audit laporan keuangan.
Auditor juga perlu mengubah fokus mereka dari upaya deteksi kesalahan material ke pembuktian keaslian atau autentikasi proses bisnis, mengingat sulitnya mengubah informasi keuangan yang disimpan dalam teknologi blockchain. Dan kemudian yang terakhir yaitu teknologi blockchain semakin meningkatkan otomatisasi proses audit sehingga pengujian pengendalian menjadi lebih diutamakan daripada pengujian transaksi. Oke teman-teman, tadi karena kita udah tahu gimana sih sistem blockchain dalam audit, sekarang kita akan mempelajari apa aja keuntungan blockchain dalam audit. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada transparansi, fixed data, real time, dan otomasi, serta efisiensi. Yang pertama, blockchain ini menawarkan tingkat transparansi yang tinggi karena setiap transaksi direkam secara permanen dalam blok yang terhubung. Setiap user nantinya dalam jaringan blockchain memiliki salinan yang lengkap dari buku besar akuntansi, yang memungkinkan auditor untuk memverifikasi setiap transaksi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan akses ke data yang terdistribusi ini, auditor dapat mengidentifikasi anomali atau ketidaksesuaian dengan lebih efektif. Poin kedua adalah fixed data. Salah satu keunggulan utama blockchain adalah imutabilitas data atau data yang sudah sangat fix. Setelah transaksi dimasukkan ke dalam blockchain, itu tidak dapat diubah atau dihapus tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa data yang direkam dalam blockchain adalah akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Auditor dapat yakin bahwa catatan transaksi yang diperiksa tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Poin ketiga adalah real time. Blockchain memungkinkan pelacakan transaksi secara real time yang memungkinkan auditor untuk mengakses informasi terbaru tentang transaksi dan perubahan data. Hal ini sangat berguna dalam mendeteksi potensi risiko atau kecurangan karena auditor dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam suatu sistem. Poin keempat adalah otomasi dan efisiensi. Dengan menggunakan smart contracts, proses audit dapat diotomatisasi dalam banyak hal. Smart contracts adalah protokol yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis saat kondisi tertentu dipenuhi. Ini memungkinkan untuk otomatisasi pemantauan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta eksekusi proses audit tertentu. Dengan demikian, blockchain meningkatkan efisiensi audit dengan mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan tugas audit. Oke, di sini kita membahas sinergisitas nih antara artificial intelligence dan juga blockchain yang diterapkan nih ataupun dalam penerapannya di audit sistem informasi. Jika kita berbicara mengenai sinergisitas antara kedua hal ini, maka kedua hal ini itu memberikan potensi yang besar gitu dalam pengauditan sistem informasi di masa depan. Kenapa? Karena kan integrasi dari kedua hal ini diharapkan tuh dapat menghasilkan sinergi yang kuat di mana dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga keamanan dalam proses audit. Nah, ini ada 3 keuntungan dari sinergisitas yang terjadi antara AI dan juga blockchain. Yang pertama adalah peningkatan analisis data dan juga transparansi. Kita tahu bahwa AI ini membawa kemampuan analisis yang kuat gitu, analisis data yang canggih untuk mengidentifikasikan pola dan juga perilaku yang kompleks. Di mana ketika dia diintegrasikan dengan blockchain, ini tuh memungkinkan adanya analisis data yang aman dan juga terdistribusi, memperkuat kemampuan auditor dalam mendeteksi anomali dan juga kegiatan-kegiatan mencurigakan. Blockchain juga meningkatkan transparansi dengan mencatat setiap transaksi dalam rantai blok yang tidak dapat diubah. Dan hal ini akan membuat AI dapat memanfaatkan untuk memverifikasi ataupun mengautentikasi data secara lebih efisien sehingga meningkatkan integritas data dan juga mengurangi terjadinya risiko manipulasi. Lalu yang kedua adalah pemantauan secara real time dan otomatisasi, di mana integrasi antara AI dan juga blockchain ini memungkinkan pemantauan real time aktivitas sistem dan juga terjadinya nih analisis data yang masuk ke dalam blockchain secara cepat dan memungkinkan respon terhadap ancaman atau insiden keamanan segera setelah terdeteksi. Nah, AI ini juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi banyak aspek di dalam audit, mulai dari analisis data hingga pembuatan laporan keuangan. Dengan adopsi blockchain, validasi otomatis data dapat diterapkan dan juga meminimalkan keterlibatan manusia dalam hal verifikasi dan juga meningkatkan efisiensi dalam audit. Lalu untuk jejak audit, yang ketiga adalah jejak audit yang tidak bisa diubah dan juga terjadi peningkatan kecepatan. Blockchain ini menciptakan jejak audit yang tidak bisa diubah, dan ini juga mencatat setiap transaksi dengan detail secara real time
dan juga akan memberikan kepastian dan akuntabilitas yang tinggi dalam audit. AI akan menggunakan eh, blockchain, hasil dari blockchain ini sebagai sumber data yang terpercaya karena detail transaksinya nggak bisa diubah, jadi nggak bisa diotak-atik gitu oleh manusia. Sehingga sumber data yang dihasilkan ini menjadi terpercaya untuk dianalisis lebih lanjut. Dan juga kombinasi antara AI dan blockchain ini menghasilkan audit yang lebih cepat dan juga akurat, di mana AI dapat mengurangi waktu analisis data dan juga blockchain akan menjamin keakuratan data yang diaudit tersebut. Oke, setelah tadi kita membahas sinergisitas dan juga keuntungan, sekarang kita masuk pada tantangan dari sinergisitas nih antara AI dan juga blockchain. Di mana ada beberapa tantangan dan juga kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah keamanan dan juga privasi dari data itu sendiri. Yang pertama, kita tuh tahu bahwa AI itu lumayan rentan ya. Jadi sistem AI ini dapat gitu menjadi target bagi serangan cyber dan juga berpotensi untuk menyebabkan ataupun membahayakan data-data audit yang lumayan sensitif karena kan mengandung informasi ataupun rahasia dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah keamanan dari blockchain itu sendiri. Di mana keamanan blockchain ini tergantung pada kekuatan kriptografi dan juga konsensus jaringan. Di mana ketika adanya kerentanan dalam teknologi ini tuh dapat memungkinkan ada akses yang tidak sah ke data tersebut. Lalu yang ketiga adalah privasi data. Integrasi ataupun sinergisitas antara AI dan juga blockchain dapat menimbulkan resiko privasi, terutama jika data-data pribadi itu ada gitu yang tersimpan di dalam blockchain dan AI itu dapat mengakses data itu sendiri. Lalu yang kedua adalah keterbatasan teknologi dan juga sumber daya. Di mana kita tahu bahwa integrasi antara dua teknologi ini nggak murah, ya kan? Yang pertama itu adalah biaya implementasinya. Karena nggak murah, ya udah AI dan blockchain ini membutuhkan investasi yang lumayan signifikan dan juga besar dalam teknologi dan infrastruktur tersebut. Lalu yang kedua adalah keterampilan dan pengetahuan. Ketika kita mengintegrasikan sebuah teknologi ke dalam sistem audit, kita tuh harus membuat auditor tersebut itu sudah terbiasa ataupun terlatih menggunakan teknologi tersebut. Karena ketika mereka itu tidak terbiasa ataupun orang awam yang belum mengetahui teknologi tersebut, hal ini akan menghambat serta mengurangi efisiensi dan juga efektivitas dari teknologi yang diterapkan tersebut. Dari yang awalnya pengen ya udah nih biar efisien, biar efektif, tapi ketika sumber daya manusia itu nggak terlatih, hal ini akan malah menghambat dan juga ya bisa aja malah terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan dalam skalabilitas, di mana skalabilitas AI dan blockchain ini masih sangat terbatas dan hal ini tuh dapat menjadi kendala utama gitu dalam implementasi di perusahaan-perusahaan besar yang mengaudit menggunakan teknologi tersebut. Jadi emang AI dan juga blockchain ini mungkin potensinya besar, luas, tapi ya balik lagi implementasi teknologi itu kalau nggak dibarengi dengan sumber daya manusia, nggak dibarengi oleh faktor-faktor lain yang mendukung, hal itu malah akan jadi menghambat dan juga ya itu jadi nggak efektif ataupun efisien sesuai tujuan awalnya tadi. Seperti itu. Oke, jadi berdasarkan pemaparan dari teman-teman kelompok A tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa masa depan profesi audit sistem informasi ini akan menghadapi transformasi yang cukup signifikan gitu dengan adanya perkembangan teknologi, terutama dalam bentuk audit artificial intelligence dan juga audit blockchain. Artificial intelligence itu sendiri membawa potensi untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengauditan dengan kemampuannya untuk mendeteksi anomali secara lebih cepat, kemudian pemantauan secara real time, serta analisis data yang bisa dilakukan secara lebih mendalam. Sementara itu untuk blockchain sendiri itu dapat meningkatkan transparansi, kemudian membuat data itu tidak dapat diubah, kemudian membuat pemantauan menjadi mungkin gitu untuk dilakukan secara real time serta otomatisasi pekerjaan. Nah, integrasi antara artificial intelligence dan juga blockchain ini menjadi solusi yang potensial untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan pengauditan sistem informasi. Namun demikian, ada juga tantangan yang muncul seperti misal tantangan dalam hal keamanan, kemudian privasi data, biaya implementasi, kebutuhan untuk tenaga kerja yang ahli, dan lain-lain. Menurut kelompok kami sendiri, hal yang perlu diperhatikan secara betul-betul itu adalah dari sisi keamanan dan juga privasi data. Dan kami rasa bahwa
pihak yang melakukan pengauditan ini harus menekankan dan juga memprioritaskan aspek keamanan serta measures untuk melindungi privasi data yang sedang diaudit. Kurang lebih begitu presentasi dari kelompok kami mengenai esai yang sudah kami buat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak.